Shalom, selamat pagi, selamat pagi buat teman-teman yang pada pagi hari ini saya ingin menyapa dari Rumah Doa Segala Bangsa. Ya, dari Rumah Doa Segala Bangsa pagi hari ini kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu studio menunjukkan tepat jam 7:05. Ya, kiranya pagi hari ini saudara boleh bangun dalam tubuh yang sehat. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini hamba boleh bangun dari tidur dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih untuk sepanjang malam yang sudah kami lewati. Bapa, pagi hari ini kami mengundang hadirat-Mu. Hamba-Mu akan membawakan khotbah pengajaran pagi dari Rumah Doa Segala Bangsa pada tanggal 28 Februari. Tuhan, berikan kami kelancaran, berikan jaringan internet yang lancar, juga kelistrikan yang lancar pada pagi hari ini. Fokuskan akan pikiran hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba rendahkan hati hamba serendah-rendahnya di hadapan-Mu, dan Engkau yang kami tinggikan. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu ini Tuhan dapat disampaikan ya Bapa, dapat didengar Tuhan ya Bapa oleh semua pemirsa, teman-teman dimanapun berada, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa dan otoritas-Mu Tuhan yang menjaga kami Tuhan, jauhkan ya Bapa dari segala macam kuasa-kuasa jahat ya Tuhan, roh-roh jahat ya Bapa, sudah dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pemirsa ya Bapa yang pada pagi hari ini sudah bergabung bersama Rumah Doa Segala Bangsa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya boleh bersyukur, dan ini adalah saya tetap mencoba ya membuat dua postingan sekaligus, yang satu di laman Facebook, Facebook, dan satunya lagi di laman YouTube aplikasi. Dan saya berharap semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jadi ya saya ingin mewakilin khotbah pagi hari ini bisa didengar, bisa ditonton di YouTube, juga di Facebook. Ya, doakan ya teman-teman, saya memiliki kerinduan bahwa khotbah pengajaran pagi ini dapat saya sampaikan dengan baik. Oke, saya menyapa juga buat teman-teman saya yang ada di Jepang, yang ada di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang ada di Filipina, di Singapura, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di mana? Ambon, Papua, Jawa, di Israel, dan juga buat teman-teman pelaut saya yang ada di tengah laut. Ya, kiranya pelayaran Anda tetap dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, mari siapkan dari Rumah Doa Segala Bangsa. Saya Ricky ingin mengkhotbahkan
khotbah pengajaran pagi pada pagi hari ini yang saya berikan judul, saya sudah siapkan saudaraku, judulnya adalah Kasih Kristus Alasan untuk Percaya. Ya, kasih Kristus alasan untuk percaya. Saudaraku, apakah saudara merasakan kasih Kristus? Saya kira Anda sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus selalu di dalam perlindungannya. Ya, tetap percaya, jangan bergeser. Ya, dari kepercayaan saudara di dalam Tuhan Yesus. Baik, dasar firman-Nya saya ambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai 15. Ya, saya mau membacakan untuk saudara di dalam Efesus pasal 3, perikopnya surat Efesus pasal 3. Perikopnya adalah doa Paulus. Demikianlah firman Tuhan, ayat yang ke-14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat yang ke-18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat yang ke-19, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kemurahan Allah. Ayat yang ke-20, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat yang ke-21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, saudaraku, jika kita melihat surat Efesus ini, ya, adalah doa dari seorang Rasul Paulus. Ya, karena surat Efesus itu dibuat oleh siapa saudara? Oleh Rasul Paulus. Ya, di dalam tulisannya, ya, bahwa seorang Rasul Paulus juga merasa perlu bahwa dia harus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ya, saudaraku, karena pada pagi hari ini saya ingin membawakan khotbah ekspositori di mana satu perikop yang saya ambil dari surat Efesus pasal 3 ayat yang ke-14, ya. Dan secara khotbah yang saya bawakan adalah khotbah pengajaran. Ya,
Baik, sangat baik saudaraku untuk saudara memahami bahwa semua berasal dari Alkitab. Maka doktrin yang Alkitabiah itu berdasarkan 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Saya tidak akan bergeser dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudaraku? Kalau seorang pembelajar ya harus memiliki landasan teologisnya di dalam mengajar bahwa firman Tuhan ya, bahwa firman Tuhan yang maaf sebentar saya punya mouse ya, bahwa firman Tuhan itu harus menjadi dasar kita membedahnya ya. Jadi tidak menggunakan buku-buku yang lain ya. Di sini yang menjadi doktrinal saya membawakan firman Tuhan ini mengacu kepada 2 Timotius 3 ayat 16 yang dikatakan ya, seluruh kitab suci yang saya pegang ini saudaraku, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu adalah dasar saudara belajar firman Tuhan. Ya, bahwa saudara dan saya itu diajak di dalam kedalaman firman Tuhan karena perintahnya ada saudaraku. Ya, perintahnya ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ketika saudara membaca Alkitab, ketika saudara pembelajar firman Tuhan, Anda harus mengerti bahwa 2 Timotius 3 ayat 16 itu menjadi acuan. Menjadi acuan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Bahwa apa yang disampaikan, itu semua tulisan yang ada di Alkitab ini semuanya itu diilhamkan oleh Allah. Ini yang harus Anda mengerti. Kenapa? Ya. Seluruh kitab ini diilhamkan Allah karena apa? Sangat bermanfaat untuk mengajar diri saya, mengajar saudara. Landasan ini perlu. Ya. Setelah pengilhaman dari Allah, maka tulisan ini ditulis oleh rasul. Dan dalam hal ini surat 2 Timotius 3 ayat 16 untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, kalau saudara menasihati orang harus berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan opini pribadi. Ya, berdasarkan firman Tuhan. Kenapa saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini begitu semangat saudaraku? Ya. Karena saudara harus belajar. Saudara dan saya ini harus belajar. Ya. Ketika kita belajar, kita tahu kesalahan kita ada di mana. Ya. Kalau saudara dan saya tidak pernah belajar, Anda dan saya tidak akan pernah tahu di mana kesalahan kita. Ya. Dan setelah kesalahan itu kita ketahui, kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Dan sama-sama mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah ya pengajaran pagi hari ini ya, baik bagi jemaat dewasa maupun jiwa-jiwa baru. Artinya jiwa-jiwa baru itu
orang yang belum pernah mengenal pengajaran kekristenan dan mau belajar pada pagi hari ini bersama khotbah saya pagi hari ini. Karena semata-mata kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan saya menjadi alasan utama untuk percaya. Demikian juga saudara, ketika saudara kuat untuk mendengar khotbah saya, karena ada kasih Kristus dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya dan juga sebagai pembelajar firman Tuhan, dan juga orang-orang yang ingin belajar pengajaran kekristenan itu seperti apa. Nah, saudaraku, maka itu ya di dalam harus latar belakang harus kita ketahui ya. Dari judul khotbah yang saya buat adalah kasih Kristus alasan utama untuk percaya. Demikian kasih Kristus alasan utama untuk percaya Rasul Paulus di dalam menulis surat Efesus ya, kepada jemaat di Efesus. Itu di mana posisinya? Latar belakang dan konteks hermeneutikanya ada di mana? Ya, saya beritahukan kepada saudara bahwa penulis dari Efesus 3, surat Efesus ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus harus Anda juga mengerti ya, bahwa dia juga adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan yang dipilih Tuhan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Latar belakangnya Paulus juga sama seperti saudara dan saya. Ya. Sebagai seorang penganiaya jemaat. Jadi tidak heran saudaraku, bila saudara di manusia lamanya saudara, Anda seorang penganiaya umat percaya. Ya. Kalau pagi hari ini ada saudara-saudara kita yang dari murtadin, ya, dia mengalami pertobatan dan mengikut pengajaran Kristus, ya puji Tuhan, ya, karena pengalaman pribadi itu tidak bisa dipaksakan, karena Tuhan mengizinkan, ya, saudara yang ingin mencari-cari kelemahan tentang Alkitab, saudara malah ditangkap. Ya. Saudara malah ditangkap. Ya. Dan saudara mau belajar. Ya. Tapi yang penting saudara harus belajar. Ya. Ya, pada pagi hari ini Rasul Paulus sudah adalah rasul yang dipilih Tuhan, sekalipun berangkat dari orang yang pernah menganiaya jemaat, ya, tapi dipilih Tuhan. Jadi jangan saudara menghindar kalau saudara dipilih Tuhan. Bagaimana saudaraku? Peranan bagi bangsa Israel itu sangat besar. Ya, Paulus adalah seorang Ibrani asli dari suku Benyamin dan dididik di bawah Gamaliel. Peranannya sangat unik saudaraku. Ia menjelaskan bahwa keselamatan adalah untuk semua bangsa. Jadi peranan Rasul Paulus bagi bangsa Israel, ya, ini untuk mengajarkan bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa,
Semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara dan saya bukan orang Yahudi, tetapi kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus tadi saya katakan adalah seorang Ibrani asli dari suku Benyamin dan dididik di bawah guru besar Gamaliel. Peranannya sangat unik, ia menjelaskan bahwa keselamatan adalah untuk semua bangsa. Namun ia tetap memiliki beban doa yang besar agar bangsa Israel atau bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias. Kita bisa baca di dalam Roma ayat 1. Ya. Saya bacakan buat saudara. Ya. Roma pasal 1, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi Rasul Paulus itu posisinya saat menulis surat Efesus itu ada di penjara di Roma. Ya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Ini posisi Rasul Paulus, saudaraku. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Ya. Bahwa peranan Rasul Paulus itu untuk menjelaskan bahwa keselamatan adalah untuk semua bangsa. Namun ia pun berdoa agar bangsa Israel atau orang Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias. Ya. Tugasnya adalah memberitakan Injil sama seperti saya, saudaraku. Saya juga ingin memberitakan Injil kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya yang belum mengenal Injil. Melalui pemberitaan ini, saudaraku, di dalam pengajaran, ya, pengajaran pagi hari ini, khotbah pengajaran ini untuk saudara bisa mengerti di mana Rasul Paulus itu waktu dan tempat penulisannya itu sekitar tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Ya. Artinya penulisan Rasul Paulus ini jauh setelah peristiwa Tuhan Yesus terangkat kembali kepada hakikatnya sebagai Allah. Ya. Karena Rasul Paulus melihat, belajar dari para murid-murid Yesus bahwa peristiwa itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Manusia yang bangkit dari kubur, ya. Kalau saudara dan saya itu mati ya menjadi mayat dan tidak akan bangkit-bangkit. Itu bedanya saudara sebagai manusia dan manusia Yesus. Saudara dan saya hanya sebagai manusia biasa. Begitu mati jadi mayat, tidak bangkit-bangkit lagi. Tapi pribadi Kristus Yesus, dia itu manusia 100%, tapi manusia ilahi yang kedatangannya ke dunia untuk keselamatan saudara dan saya yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saudara dan saya. Berbahagialah saudaraku kalau pada pagi hari ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit dari kubur. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kubur, maka sia-sialah kepercayaanmu. Orang yang paling malang. Orang Kristen memiliki kemenangan karena dia memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Fondasi dasar orang Kristen percaya kepada Yesus adalah kebangkitan.
Kebangkitan itu hanya digenapi oleh Yesus Kristus, oleh manusia ilahi. Kalau saudara dan saya itu manusia biasa, begitu mati ya selesai, jadi mayat di dalam kubur dan tidak bangkit-bangkit lagi. Tetapi pribadi Yesus itu berbeda. Maka Yesus datang ke dunia itu untuk seluruh umat manusia yang percaya kepadanya, yang percaya tentang kebangkitannya, yang percaya kepada pengangkatannya. Ya, bahwa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus itu, saudara, yang saya beritakan. Ya. Dan Rasul Paulus menuliskan ya peristiwa itu, saudaraku, di tahun 60 sampai tahun 62 Masehi, yang tentunya 30 tahun setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Saat Paulus berada di mana? Saat Paulus di dalam penginjilannya, di dalam tahanan di Roma, karena setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid Yesus itu menjadi sangat excited, saudaraku, menjadi semangat di dalam memberitakan Injil. Injil harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Dan saya terimpartasi, saudaraku, bahwa saya bisa memberitakan Injil mungkin melalui sosial media ini. Ya, agar teman-teman saya yang belum percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, karena kedatangannya Dia sudah sangat dekat, saudaraku. Maka dengan sosial media ini bisa menjangkau teman-teman saya yang ada di Jepang, di Taiwan, di Filipina, di Hong Kong, di Israel sekalipun, di Australia, di seluruh dunia, saudaraku. Dengan firman Tuhan yang saya bagikan ini, ya, saudaraku, sebagai pendukung peristiwa di dalam dituliskan juga oleh di dalam kisah para rasul 28, saudaraku, saya bacakan buat saudara. Ya. Kisah Rasul ayat 28, saudaraku. Iya. Ayat yang ke-30 sampai 31. Jadi tahun penulisannya adalah waktu dan tempat penulisan. Di dalam menuliskan suratnya, Paulus itu ada di Roma, di tahanan di Roma. Itu sekitar tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Ya, ada pembuktiannya. Ya, saudaraku. Ayat pendukung dari peristiwa itu ada ditulis di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Perikopnya, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Jadi yang diberitakan Rasul Paulus itu adalah kerajaan Allah kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Jelas, saudaraku, bahwa orang-orang non-Yahudi seperti saudara dan saya, bukan orang Yahudi, tapi orang non-Yahudi yang harus mendapatkan kabar baik bahwa perihal keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 28 saya bacakan. Perikopnya, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma, ayat yang ke-30. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua yang datang kepadanya. Jadi orang-orang non-Yahudi yang ada di kota Roma, dia datang di rumah tahanan yang Paulus sewakan. Jadi Rasul Paulus itu menyewa sebuah rumah di Roma, dan semua orang, ya, dia menerima semua orang yang datang kepadanya untuk mendapatkan pengajaran.
Ayat yang ke-31, dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa saudaraku. Bagaimana orang yang ada di dalam tahanan, Rasul Paulus, ya, orang yang ada di dalam tahanan ini, karena kuasa ilahi itu ada di dalam kehidupan hatinya Rasul Paulus, dia begitu tetap semangat sekalipun tubuhnya ada di dalam tahanan rumah. Tetapi ya, banyak orang datang menjenguk dia, dan banyak orang datang diberitakan firman Tuhan oleh Rasul Paulus. Ya, ini menggambarkan apa saudaraku? Paulus yang tinggal di rumah sewaannya sendiri sebagai tahanan, namun ia tetap mengajar tentang kerajaan Allah dengan berani. Tulisannya ada di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Demikian juga seorang hamba Tuhan. Sekalipun saya, saudaraku, saya ada di dalam studio, saya ada di rumah, dia ada studio, tapi saya ingin memberitakan firman Tuhan ini agar saudara mengerti bahwa kerajaan Allah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya. Mungkin terlihat terpenjarakan saya, ada di rumah, ada di studio, tidak bisa pergi ke sana kemari, tidak bisa. Tetapi Tuhan memberikan hikmatnya kepada diri saya, bahwa saya bisa memberitakan firman Tuhan itu dari sosial media, saudaraku. Ini jauh lebih penting, saudaraku. Ya, karena Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Ya, di dalam konteks sejarah dan kejadian umat, apa yang terjadi pada abad itu? Pada masa itu, saudaraku, bangsa Israel secara politik sedang berada di bawah tekanan bangsa Romawi yang semakin keras menindas orang Yahudi, orang-orang Israel, karena bangsa Roma itu adalah memang pemenang perang penguasa dunia, saudaraku. Jadi orang Yahudi itu ada di bawah otoritas Roma, ditindas. Ya, saudaraku, ada di bawah tekanan Romawi. Sementara jemaat mula-mula yang termasuk di dalam jemaat di Efesus, saudaraku, ya, menghadapi tantangan identitas. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi sedang belajar bersatu dalam satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Ini sedang diajarkan oleh Rasul Paulus, baik orang Yahudi yang terdiaspora, yang sampai di Eropa sana, yang sampai di kota Roma, dan orang non-Yahudi, mereka sedang bersatu di dalam satu tubuh Kristus, di dalam satu pengajaran tubuh Kristus. Maka Paulus berdoa ini untuk menguatkan fondasi batin mereka agar tidak goyah oleh penindasan, melainkan berakar di dalam Kristus. Saudaraku, ini yang ingin saya beritakan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya, saya bangga, saudaraku. Saya ingin bisa memberitakan Injil ini kepada saudara, ya, juga kepada jiwa-jiwa baru yang ingin mencari kelemahan Alkitab. Anda boleh belajar, Anda boleh mendengar khotbah pagi hari ini dari Rumah Doa Segala Bangsa. Baik saudaraku, ya, kita akan masuk di dalam penelaan homiletikanya apa. Ya, kita akan masuk ke dalam temanya. Judulnya adalah Kasih Kristus. Kasih Kristus, alasan utama untuk percaya. Kasih Tuhan Yesus di dalam hidup saya, itu alasan saya untuk saya bisa berkhotbah sebagai seorang pengkhotbah, pemberita Injil, untuk saya juga untuk saudara. Ya,
Kalau kita baca di dalam surat Efesus, doa Paulus, doa hamba Tuhan. Paulus menjadi rasul, Paulus menjadi seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil sampai ke Eropa. Ya, di Asia kecil maupun di Asia besar, saudaraku, bahkan sampai di Eropa. Karena apa? Ya, kasih Kristus ada di dalam kehidupan Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus juga mau berdoa. Dan doanya sudah kita baca. Adalah Rasul Paulus mengalami posisi yang sangat semangat agar orang Yahudi, orang non-Yahudi bersatu di dalam tubuh Kristus. Agar saudara dan saya juga jiwa-jiwa yang ingin belajar, mau mendengar firman Tuhan, mau diajar, dan Anda mengenal Yesus Kristus. Khotbah saya, saudaraku, dari awal, pertengahan, dan akhir itu, ya, saya rangkum dalam proposisi bahwa kepercayaan yang radikal lahir ketika seorang tidak lagi sekedar tahu tentang Kristus, melainkan mengalami dalamnya dimensi kasihnya. Seorang hamba Tuhan, ya, saya maupun hamba-hamba Tuhan yang lainnya memberitakan Injil adalah berangkat dari kepercayaan yang radikal yang lahir ketika seorang tidak sekedar hanya tahu Yesus, tapi melainkan mengalami dalamnya dimensi kasihnya Yesus dalam hidup saya. Kalau saya tidak mengalami satu peristiwa, nggak mungkin, saudaraku, saya bisa mengabarkan Injil kepada saudara. Dan ini juga untuk saya, ketika saya menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua, satu untuk saudara dan satu untuk diri saya, saudaraku. Seperti pedang bermata dua. Maka dimensi bukan hanya sekedar tahu tentang Kristus, melainkan mengalami dalamnya dimensi kasihnya di dalam kehidupan saya. Itu adalah proposisi dari khotbah saya dari awal, pertengahan, dan akhir untuk tidak keluar. Anda tetap mendengarkan, saudaraku, ya, bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, maka itu, saudaraku, Anda harus belajar kebenaran berdasarkan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik, saudaraku. Kalau hari ini kita belajar tentang doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus, kita belajar bahwa seorang penginjil, Rasul Paulus, mau berdoa di Efesus. Sekarang saya aplikasikan di tahun 2026 ini, saudaraku, yang penuh dengan ketidakpastian emosional dan krisis kepercayaan. Saudara dan saya, di abad ke-21 ini, tahun 2026 dan di bulan Februari ini, apakah saudara bisa merasakan ketidakpastian di dalam kehidupan saudara? Bahkan secara emosional, dari krisis kepercayaan. Mungkin saja kita sesungguhnya kita mengalami krisis kepercayaan kepada saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin kita yang tidak amanah, ekonomi yang mungkin tidak baik-baik saja. Ya, tahun 2026 penuh dengan ketidakpastian, saudaraku, sangat emosional sekali, dan krisis kepercayaan. Jika Anda makanya Anda harus buka mata, saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Karena saya orang Indonesia. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi?
Kita bukan di dalam kondisi yang baik-baik saja, saudaraku. Tetapi di dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, saya tetap menguatkan saudara datang kepada Yesus, saudaraku. Ya. Paulus mengingatkan kita bahwa alasan terkuat kita untuk tetap percaya bukan karena situasi yang tidak baik. Jangan saudara percaya karena melihat situasi, oh yang tidak baik, maka saya harus melekat kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kasih Kristus melampaui segala akal yang sanggup engkau pikirkan. Karena Allah itu kasih, karena Allah itu sudah datang ke dunia di dalam Kristus Yesus. Dia sudah mati, saudaraku, untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa saya. Kasihnya melampaui segala akal yang sanggup engkau pikirkan dan saya pikirkan dengan logik manusia. Kasihnya yang rela mati, yang sesungguhnya engkau, saudara dan saya ini tidak layak, tetapi dia layakkan. Dia yang menerima, yang menanggung dosa saudara dan saya di dalam kematiannya di kayu salib. Itu adalah dosamu dan dosa saya, saudara, yang Yesus tanggung. Jadi saudaraku, ya, Paulus mengingatkan kita bahwa alasan terkuat kita untuk tetap percaya bukan karena situasi kita baik, bukan kalau kita sedang baik-baik baru kita percaya, bukan, saudaraku, tetapi karena kasih Kristus yang melampaui segala sesuatu. Kasih Kristus yang melampaui segala akal manusia. Ya, kita baca ayat yang ke-14 dan ke-16, saudaraku. Ya, saya bacakan buat saudaraku. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di dalam bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Saudaraku, kekuatan di dalam batin, ya, di ayat 16, ya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Apakah saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam batinmu? Apakah engkau masih percaya kepada ilah-ilah lain? Ya, analisis hermeneutiknya, saudaraku, kalau kita membaca ayat yang ke-16 itu, Paulus sujud di hadapan Bapa dan memohon agar jemaat dikuatkan oleh rohnya di dalam manusia batinnya. Ya. Bahasa Yunaninya adalah esoantropon. Esoantropon, saudaraku. Ya. Manusia batinnya. Saudara dan saya harus menjadi manusia batinnya di dalam rohnya. Esoantropon. Jadi memiliki makna apa tulisan di atas? Percaya dimulai dari dalam diri saudaraku. Ya. Ketika firman Tuhan ini saya sampaikan kepada saudara dan saudara mendengar, Anda merespon dari dalam. Percaya dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam. Saudaraku, agar manusia batinnya kita butuh nutrisi, kekuatan dari Roh Kudus agar tidak rapuh saat badai hidup datang kepadamu. Kalau Anda tidak menerima Roh Kudus sebagai Juru Selamatmu yang mengisi nutrisi di dalam batinmu, engkau tidak akan pernah mengerti maknanya, saudaraku. Maknanya di dalam ayat yang ke-14, 15, 16 dari doa Paulus, Efesus 3 ayat 14, 15, 16, Anda bisa baca, saudaraku. Itu memiliki makna percaya dimulai dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ketika saudara dan saya menerima kebenaran firman Tuhan, manusia batinnya kita butuh apa? Butuh nutrisi,
kekuatan dari Roh Kudus yang tidak rapuh saat badai datang dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi aplikasi di tahun 2026, jangan hanya sibuk memperkuat ekonomi atau fisik. Saudaraku, perkuatlah otot batinmu melalui persekutuan dengan firman Tuhan. Yang diperlukan adalah otot batinmu, rohmu di dalam Yesus. Rohmu mau menerima didikan di dalam rohnya Tuhan Yesus. Di tahun 2026 ini, saudaraku, bukan engkau memperkuat ekonomimu atau physically badanmu. Banyak orang-orang juga yang bunuh diri, badannya besar-besar, badannya sempurna, tidak kekurangan makan, tetapi batiniah dia menjadi manusia duniawi. Batiniah orang-orang yang bunuh diri, ya, bukan orang-orang yang kurus, saudaraku, orang-orang yang cukup makan, tetapi manusia batiniahnya kosong, nol besar. Karena apa? Manusia batininya tidak diisi oleh nutrisi dari rohnya Tuhan ke dalam kehidupan saudara dan saya. Ini jauh lebih penting, saudara. Harus memperkuat otot batinmu melalui persekutuan dengan firman Tuhan. Mendengar khotbah saya pagi hari ini, mendengar firman Tuhan yang saya bawakan, saudaraku, jauh lebih baik. Ya, ayat yang ke-17 sampai 19 dikatakan apa? Ya, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, saudaraku. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berakar dan berdasar di dalam kasih. Anda bisa baca ayat 17, ayat 18, ayat 19. Saya ingin menjelaskan analisa teknisnya, saudaraku. Paulus menggunakan dua metafora. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah arsitektur. Pertanian di dalam bahasa Ibrani-nya adalah apa, saudaraku? Ya, adalah berakar. Dasarnya itu adalah berakar. Emizomenoi. Ya. Emizomenoi. Ya. Pertanian berakar. Jadi saya ulangi lagi, analisis teknis Paulus menggunakan dua metafora contoh. Berdasarkan pertanian, dia mengatakan berakar. Jadi kalau saudara melihat pohon itu dapat tumbuh bagus, batangnya bisa bertumbuh, ranting-rantingnya, daun-daunnya, dan buahnya. Karena mereka mendapatkan nutrisi dari akar yang tidak engkau lihat. Tertanam di dalam akar, maka pohon itu bisa bagus, saudaraku. Maka itu yang dikatakan metafora pertanian, memberikan contoh pertanian di dalam hal akar. Kedalaman pohon itu bisa bertumbuh, kedalaman saudara bisa bertumbuh, bisa berbuah, karena Anda dan saya mau berakar di dalam Yesus Kristus. Demikian juga dengan pohon, saudaraku. Pohon itu bisa berbuah manis, bisa berdaun, bisa beranting, bisa batang. Itu semuanya bisa tumbuh karena ada pertumbuhan yang memberikan nutrisi, yaitu akar. Dan Paulus juga menggunakan metafora arsitektur.
berdasarkan arsitektur. Ya. Dia mengatakan betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya. Ya. Betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya Rasul Paulus sedang memberikan gambaran, metafora. Yang pertama tadi pertanian, yang kedua adalah arsitektur. Jadi pesan yang ingin disampaikan Paulus kepada saya, iman kita harus memiliki fondasi. Kasih Kristus memiliki 4 dimensi: lebar, panjang, dalam, dan tinggi. Ini berarti Tuhan menjagaku di setiap sudut kegagalan di masa depan kita. Saudaraku, kalau Anda mengerti, inilah kasihnya Yesus, saudaraku, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan Yesus menjaga dalam segala sudut sisi kegagalan masa depan kita. Tuhan Yesus yang menjaga 4 dimensi pilar: lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Ini berarti kasih Tuhan menjaga di setiap sudut kegagalan saudara di masa depan. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudaraku, ya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita tarik? Saudaraku, Anda akan sulit percaya kepada Tuhan jika Anda belum memahami betapa besarnya Ia mengasihi saudara dan saya. Kasihnya adalah alasan utama mengapa kita aman di tangannya. Yang mengerti katakan amin. Ya. Kemudian saya akan masuk di dalam ayat yang ke-20 sampai 21. Kemuliaan di atas segala doa. Ya. Ayat 20 dikatakan apa? Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ketika kita membaca ayat yang ke-20 sampai 21, saudaraku, analisis hermeneutikanya apa? Paulus menutup dengan doksologi. Allah berkuasa melakukan jauh lebih banyak. Allah itu berkuasa jauh melakukan lebih banyak. Haper, experisou, itu bahasa Yunaninya. Dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Bahwa Paulus menutup dengan doksologi, ya. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ini adalah Paulus menutup dengan doksologi, yang artinya Allah berkuasa melakukan jauh lebih banyak dari yang engkau pikirkan. Allah berkuasa melakukan jauh lebih banyak dari yang Anda doakan. Itu adalah doksologi, saudaraku. Allah berkuasa melakukan jauh lebih banyak. Dan janjinya apa, saudaraku? Ya. Iman kita tidak bekerja atas keterbatasan kita, tetapi atas kelimpahan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Imani, saudaraku, imani. Iman kita tidak bekerja di atas keterbatasan. Di atas keterbatasan saya maupun saudara, tetapi di atas kelimpahan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Dan saudaraku, pesan moral dan aplikasi tahun 2026 ini apa?
untuk kita, orang percaya, ya, dan jiwa-jiwa baru, ya, yang mau belajar tentang pengajaran Kristen. Saya bagi menjadi 3, saudaraku. Pesan moralnya dan aplikasi tahun 2026. 1, penerimaan total. Maksudnya apa, Pak? Penerimaan total di dunia yang serba menuntut prestasi. Kristus menawarkan kasih yang tanpa syarat. Ini adalah dasar bagi Anda untuk percaya kepadanya. Saudaraku, Anda harus menerima secara total kasihnya Yesus. Ya. Di dunia ini serba menuntut prestasi, bukan? Mau yang terbaik, mau yang sempurna. Anda tidak akan pernah mendapatkan hal itu. Anda tidak akan mungkin menjadi sempurna, karena Anda tidak akan bisa mencapai prestasi yang sempurna. Tidak bisa, saudaraku. Ya. Di dalam kacamata ukuran dunia, memang dunia itu menawarkan prestasi. Kalau kamu tidak bisa, ya kamu tidak dipakai dalam pekerjaan. Ya. Itu dunia serba menuntut prestasi dari saudara dan saya. Itu permintaan dunia. Dunia menuntut kesempurnaan saudara dan saya. Tetapi Kristus menawarkan kasih yang tanpa syarat. Jadi kalau engkau menjadi pengikut Kristus, sudah, dosamu sudah ditanggung. Dia mengasihi manusia itu tanpa syarat, saudaraku. Kasih agape, kasih tanpa syarat. Ya. Kalau manusia mengasihi, itu pasti ada syarat. Karena itu kasih itu ada 3 yang saya tahu. Kasih agape, kasih eros, kasih philia. Kasih eros itu kasih manusia. Manusia dengan manusia. Kasih suami istri, itu kasih eros. Kasih philia, kasih terhadap sesama saudara. Tapi kasih agape, kasih tanpa syarat. Kasih agape hanya bisa dilakukan oleh Yesus, saudaraku. Bagaimana Yesus hadir ke dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya tanpa syarat. Dia mati. Kematiannya itulah yang menebus dosamu. Ya. Jadi saudara harus percaya seperti Yesus mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Jadi ketika engkau mendapatkan satu pemahaman yang benar, saudara menjadi pengikut Kristus total, saudaraku. Ya, belajar dari Alkitab. Yang kedua, jangan bangun imanmu berdasarkan apa, saudaraku, perasaan yang naik turun. Tetapi bangunlah di atas pengajaran Alkitab yang murni. Saya tekankan, baca firman Tuhan, baca Alkitab, saudaraku. Saudara membaca Alkitab bukan dibangun berdasarkan perasaan. Jangan bangun imanmu karena perasaan, berdasarkan perasaan, tetapi harus saudara baca Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Dan yang ketiga adalah transformasi karakter. Iman yang berakar pada kasih akan menghasilkan buah karakter yang manis. Bukan legalisme yang kaku. Itu Anda harus bertransformasi karaktermu menjadi baik. Anda baik karena Anda meneladani Yesus. Ya. Iman yang berakar pada kasih, iman yang berakar pada kasihnya Yesus akan menghasilkan buah karakter yang manis. Jadi iman bukan berakar pada kasihnya manusia.
Ya. Karena manusia memberikan apa? Legalisme yang kaku. Iman yang berdasarkan kepercayaan kepada manusia itu butuh tuntunan. Dituntut. Menjadi legalisme yang kaku. Tapi transformasi karakter, saudaraku, transformasi karakter yang benar adalah iman yang berakar pada kasih akan menghasilkan buah karakter yang manis. Jadi iman kita berakar pada kasihnya Kristus akan menghasilkan buah karakter yang manis. Ya, nggak ada duanya Yesus, saudaraku. Yesusku luar biasa, Yesusku dahsyat. Kalau engkau mengenal pribadi Yesus, maka engkau perlu belajar, bukan legalisme yang kaku. Ya, saudaraku, sebagai penutup dan closing statement saya, saudara, biarlah di sisa bulan Februari 2026 ini fokus kita bukan lagi pada seberapa besar masalah kita, melainkan pada seberapa besar kasih Kristus. Jika Kristus sudah memberikan nyawanya bagi kita, mungkinkah ia meninggalkan kita di dalam kesesakan? Tidak mungkin, saudara. Sebagai closing statement saya, bahwa kepercayaan kita bukan didorong oleh ketakutan, melainkan oleh kasih yang sempurna. Kasih Kristus bukan sekedar teori untuk dipelajari, tetapi fondasi untuk dihuni. Berakarlah di sana, berdasarlah di sana. Maka apapun yang terjadi tahun 2026, Anda tidak akan tergoncangkan, karena Anda tahu bahwa Bapa yang memegang dunia adalah Bapa yang sangat mengasihi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas, Tuhan, di dalam menjelaskan. Ya Bapa, dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ke 21, perihal doa Paulus kepada jemaat. Ya Bapa, tapi hamba percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan hamba Tuhan. Berbicaralah, ya Allah Roh Kudus, lebih banyak dalam hidup hamba-Mu ini. Dan berbicaralah ya Allah Roh Kudus dalam kehidupan pemirsa, dimanapun video ini dapat ditonton, dapat didengar. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Bapak, terima kasih. Hamba menyerahkan segala aktivitas hidup hamba dan juga teman-teman kami, dimanapun mereka berada, yang mendengar video ini dan menonton video ini. Tuhan Yesus berkati kami semuanya. Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku, terima kasih sudah setia mendengar khotbah pagi hari ini. Ya, bahwa kiranya suara saya dapat boleh didengar dalam khotbah pagi hari ini. Ya, kita jumpa lagi pada besok pagi, saudara-saudara, pada waktu yang sama. Dukung saya, teman-teman, agar khotbah pengajaran ini bisa saya sampaikan setiap pagi. Ya, saya butuh topang doa dari teman-teman. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.